Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Novi Fitri MSI MT, selaku dosen pengampu mata kuliah rancangan penelitian. Saya Ina Nur Safina dengan NIM 2011E2021 akan melanjutkan presentasi pengaruh variasi lama penyimpanan reagen kerja pada suhu ruang terhadap pemeriksaan kreatinin metode JAPE. Pada bab 3 ini, metodologi penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, di mana menurut Sugiono, metode penelitian yang berlandaskan positivistik data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Menurut Sugiono 2018, metode penelitian eksperimen yang diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 di Laboratorium Arwinda Medica. Lalu populasi penelitian ini adalah seluruh serum kontrol di Laboratorium Arwinda Medica, di mana sampelnya sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi ada 3. Yang pertama, serum kontrol yang belum kadaluarsa, serum kontrol yang baru, lalu serum kontrol yang disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Lalu untuk kriteria eksklusinya, serum kontrol yang sudah kadaluarsa, serum kontrol yang sudah dipakai, serum kontrol yang disimpan pada suhu ruang. Dalam penelitian ini diperlukan pengulangan sampel, di mana menggunakan rumus Gomez. Rumusnya T dalam kurung R kurangi 1 sama dengan lebih 15. T itu perlakuan, R pengulangan, 15 faktor nilai derajat kebebasan. Dari perhitungan ini disimpulkan bahwa pengulangan sampel pada penelitian ini yaitu lebih sama dengan 6. Lalu di sini ada desain plot dari pengulangan sampel rumus Gomez ini. A merupakan perlakuan reagen kerja disimpan pada suhu ruang 30 menit. Lalu B, perlakuan reagen kerja disimpan pada suhu ruang 60 menit. C, yaitu perlakuan reagen kerja disimpan pada suhu ruang 120 menit. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 merupakan pengulangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil pemeriksaan metode JAPE. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, di mana dengan melakukan penelitian langsung di laboratorium untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan reagen kerja pada suhu ruang terhadap pemeriksaan kreatinin metode JAPE. Matriks penelitian ini, yang pertama, judul penelitian ini adalah pengaruh variasi lama penyimpanan reagen kerja pada suhu ruang terhadap pemeriksaan kreatinin metode JAPE. Lalu rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh reagen kerja segera setelah dibuat dan yang disimpan selama 30, 60, dan 120 menit pada suhu ruang terhadap pemeriksaan kreatinin metode JAPE. Variabelnya itu variabel bebas, variasi lama penyimpanan reagen kerja pada suhu ruang, variabel terikat pemeriksaan kreatinin metode JAPE, lalu indikatornya untuk melihat pengaruh reagen kerja segera setelah dibuat dan yang disimpan selama 30, 60, dan 120 menit pada suhu ruang terhadap pemeriksaan kreatinin metode JAPE. Populasi dan sampel. Populasi penelitian serum kontrol di Laboratorium Arwinda Medica Cianjur, lalu sampel serum kontrol yang memenuhi kriteria inklusi, penentuan jumlah pengulangan sampel menggunakan rumus Gomez.
Jenis penelitian kuantitatif, metode penelitian eksperimen, teknik pengumpulan data observasi, lalu analisis data diolah menggunakan SPSS, dilakukan uji kenormalan dan homogenitas, kemudian dilakukan analisis varian satu arah ANOVA. Jika data terdistribusi normal dan homogen. Prosedur penelitian pada penelitian ini ada 3 tahap, praanalitik, analitik, dan pasca-analitik. Untuk praanalitik, mencakup persiapan alat dan bahan dan persiapan sampel. Persiapan alat dan bahan, penelitian ini menggunakan alat Kaito 1704C, semi auto chemistry analyzer, lalu mikropipet, tabung reaksi, lalu timer, lalu tip biru dan tip kuning, rak tabung. Untuk bahannya itu ada reagen kreatinin. Lalu untuk sampel bahannya lalu ada standar. Untuk persiapan sampel itu sampel atau serum kontrol dikeluarkan dari lemari es atau kulkas, lalu distabilkan suhunya sama dengan suhu ruang. Untuk persiapan reagennya itu dibuat 3 tabung atau 3 botol. Yang tabung atau botol pertama itu berisi reagen kerja R1 dan R2 yang disimpan selama 30 menit pada suhu ruang. Terus tabung 2 atau botol 2 berisi reagen 1 ditambah reagen 2 yang disimpan selama 60 menit pada suhu ruang. Lalu untuk tabung atau botol 3 itu berisi reagen kerja, reagen 1 dan reagen 2 yang disimpan selama 120 menit pada suhu ruang. Lalu untuk tabung selanjutnya itu yang berisi reagen 1 dan reagen 2 yang segera diperiksa setelah dibuat digunakan sebagai kontrol. Pada tahap analitik itu pemeriksaan sampel, di mana menyiapkan satu sampel, menyiapkan 6 tabung, di mana 6 tabung di mana berisi tabung pertama blanko, tabung kedua standar, tabung ketiga itu sampel dan reagen kerja yang segera setelah dibuat, terus tabung 4 itu sampel dan reagen kerja yang disimpan selama 30 menit, tabung 5 itu sampel dan reagen kerja yang disimpan selama 60 menit, tabung 6 itu berisi sampel dan reagen kerja yang disimpan selama 120 menit. Homogenkan lalu dibaca pada absorbansi dengan panjang gelombang 505 nm. Untuk pasca analitiknya itu ada interpretasi hasil atau nilai rujukannya, di mana nilai rujukan kreatinin menurut diasis pada wanita itu 0,6 sampai 1,1 mg per dl, untuk laki-laki itu 0,7 sampai 1,3 mg per dl. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh diolah secara statistik menggunakan SPSS 22. Analisis yang dilakukan adalah kenormalan dan uji homogenitas. Kemudian, untuk melihat pengaruh antara kelompok perlakuan, dilakukan analisis varian satu arah, one way ANOVA. Adapun hipotesa yang digunakan adalah H0 tidak ada pengaruh signifikan lama penyimpanan reagen kerja pada suhu ruang terhadap pemeriksaan kreatinin metode JAK-P. Lalu H1-nya ada pengaruh signifikan lama penyimpanan reagen kerja pada suhu ruang terhadap pemeriksaan kreatinin metode JAK-P. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.